Sobat Ambiar, kita kembali lagi menemani Sobat Ambiar sampai dengan jam 10 pagi di hari Kamis ini. Semoga rezekinya semuanya lancar. Satu Indonesia bilang amin. Dan yang pastinya doa kami terus ya untuk Cianjur. Betul. Karena gempanya terus-terusan ada nih. Gempa susulannya kita berharap semoga Betul. recovery-nya untuk tentu saja yang terdampak bencana gempa bisa disegerakan dan tentu saja tidak meninggalkan trauma. Dan sekali lagi juga untuk keluarga korban yang meninggal dunia, kami mengucapkan turut berbelasungkawa sekali lagi. Semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan untuk bisa kembali menata kehidupan. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi ini jadi pengingat buat kita semua ya. Betul. Untuk pastinya bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Baik itu support dan juga doa pastinya. Ya. Dan buat Sobat Ambiar, di pagi hari ini kita juga akan menghadirkan bintang tamu. Ini ada hubungannya dengan gempa Cianjur kemarin. Bahwa ada salah satu selebriti yang memang berasal dari Cianjur. Dan kemarin sempat kehilangan adiknya yang memang saat itu sedang berada di pesantren. Tapi alhamdulillah Sudah ditemukan. sudah diketemukan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia keluarga Dinar Candy, Bapak Haji Acep dan juga sang adik Teteh. Selamat pagi Teteh. Silakan let's go. Dinar Candy sehat? Sehat. Bapak, apa kabar sehat ya Pak? Silakan Pak. Silakan di sini. Boleh Teteh sini dulu, Dinar Candy dan juga Pak Acep, boleh? Alhamdulillah sudah ditemukan Teteh dan juga Pak Acep. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami berempat mengucapkan Terima Terima kasih. kasih Pak. sudah meluangkan waktu si Abah teh datang kemari. Makasih ya Pak, udah bersama datang lagi. keluarga. Kita tahu bahwa keluarga Dinar Candy juga banyak di Cianjur ya. Banyak. Kita mewakili tentu saja keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian gempa Cianjur beberapa waktu yang lalu. Kemarin juga Dinar Candy sempat posting di media sosialnya karena sulit menghubungi sang adik ketika peristiwa gempa kemarin. Tapi alhamdulillah sudah ditemukan. Kita akan kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar di rumah. Silakan. Teteng, waktu gempa Teteng lagi di mana? Lagi sekolah. Lagi sekolah. Lagi sekolah. Teteng memang sekolahnya di pesantren ya? Iya, soalnya kan sekolah kelas 1 itu bagian siang. Waktu itu udah makan, nah habis makan ada bel kan, masuk sekolah. Pas masuk sekolah itu kan lagi ngobrol sama teman, soalnya guru belum datang. Pas ngobrol itu ada getaran-getaran gitu. Aku kira itu teman yang lagi jahil. Itu Teteng di dalam kelas atau? Iya, di Oh, di dalam dalam kelas, ya. Terus? Dipikirnya ada Terus? teman yang jahil ya. Iya. Lalu? Tiba-tiba kan gempanya itu langsung gede gitu. Nah di situ panik, pas panik itu aku tuh malah diam soalnya lemas banget gak bisa lari. Iya. Kebayang, kita juga pasti akan seperti itu ya. Karena semuanya pada lari ke depan ke Luar ya? keluar gitu ya. Terus Iya. Teteh tuh gimana ngeliat mereka pada lari ke luar? Semua orang udah pada keluar, teman-temanku pada keluar. Dan di situ baru bisa lari. Baru Pas Teteh udah sadar lari, ya. Iya sadar. Pas lari teman aku malah naik tangga, padahal tangga itu udah mau roboh. Ah, Jadi temennya tuh kena robohan tangga gitu kayak itu nguruluk gitu loh. ya Allah. Kok kenapa malah naik tangga sayang? Jadi kayak kelasnya tuh di bawah, kayak di basement gitu, harus naik tangga ke atas buat ke lapangan. Oh, jadi kelasnya memang lokasinya Turunnya ke berada di bawah Bawah. ya. Nah, itu berarti Teteng harus naik ke atas juga dong untuk keluar. Iya. Nah, terus Teteh nggak kena tangga? Karena temennya udah ada yang itu kan kena timpahan itu, terus dia pergi kemana? Mundur lagi langsung ada WC. Di situ kan sejajar sama WC. Ya. Nah WC itu ada dindingnya, nah berusaha naik dari situ. Pas naik langsung loncat ke lapangan. Oh, jadi nggak naik tangga tapi lewat toilet, kamar mandi, baru loncat ke lapangan ke atas ya. Iya. Supaya bisa keluar ya dari kelas. Itu sendirian di saat itu? Berdua sih teman ada yang ikut. Oh ada berdua ya? Teteng ngelihat kondisi teman-teman saat itu apa yang Teteng bisa lihat dan bisa ceritakan saat Ada gempa? teman aku ada yang kecil kan ya. Dia tuh keinjak kan, soalnya banyak yang lari, terus dia kan paling kecil. Ada keinjak. Keinjek terus sama manusia atau sama siapa saya? manusia. Teman-temannya? Teman-teman. Mungkin karena rusuh, Terus gimana kamu ngeliat teman kamu keinjek gitu? Ya, nangis soalnya kasihan. Semuanya Terus, pada nangis di situ. Iya, pada nangis semua. Soalnya katanya gempa susulannya tuh banyak. Ada berapa kali gempa susulan? 8 kali. Oh iya, pasti akan ada gempa susulannya. Oh,
Teman-teman ada yang luka, kondisinya selain yang terinjak, apalagi yang kelihatan sama Teteh? Terus ininya tuh berdarah. Ininya sobek. Ini juga banyak yang berdarah. Berlumuran darah. Kalau guru saat itu gimana Teteh ngeliatnya? Guru tuh datang terus nangis, teriak, suruh keluar ke lapangan sebelahnya. Di lapangan sebelah itu lapangan cewek, terus cewek-cewek di situ tuh udah pada nangis. Soalnya udah itu apa katanya? Kasihan sama gurunya. Ya. Nanti kita akan cari tahu kenapa Dinar sempat sulit menghubungi Teteng termasuk sampai bikin sayembara karena sulit menemukan Teteng saat itu ya. Tapi Pak Acep saat itu berada di mana, Pak? Di rumah. Di Cianjur. Di rumah iya. Terus ada semulanya ke rumah Bapak gini. Sebelum ada gempa Iya. gitu. Apa itu maksudnya? Bunyi gitu, Pak. Bunyi, iya, langsung semenit aja langsung goyang. Gitu. Masya Allah, ini ada apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung Bapak berteriakan, bahasa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu semua tetangga ikut semua berteriak. Langsung Bapak nangis gitu gimana? Langsung padam, lampu enggak nyala. Tuh, gimana terus Bapak ngehubungi yang mengurus ini, namanya Mang Padlan. Gimana Mang Padlan? Enggak diangkat. Sampai HP itu sampai habis mati baterainya. Enggak bisa ngecas gitu. Gimana ngehubungi mau ngehubungi ini tidak bisa, dia menghubungi ke Bapak nggak bisa. Iya, Bapak di rumah sama siapa, Pak? Sama si Mama di Berdua, rumah. ya? Di rumah banyak itu karyawan Bapak itu baru datang kerja kan jam 2 kejadian itu jam 2 berapa? Setengah dua, 13.21. Iya. Bapak kan biasa datang jam 11 ke lokasi pekerjaan, langsung Bapak pulang. Jam 12 Bapak sholat, langsung sholat Bapak biasa ngaji Bapak. Ya. Ngaji udah habis 2 lemar langsung istirahat. Bapak di teras masjid. Ya. Tuh. Baru-baru itu ada apa? Langsung bergotong. Tuh. Sampai rumah Bapak di depan, tapi di dalam enggak retak-retak gitu. Jadi kondisi rumah di Cianjur retak-retak bagian luar ya? Iya, Kalau bagian dalam? Bagian dalam rumah Bapak enggak. Alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Alhamdulillah Bapak mah. Dinar ketika tahu bahwa memang kita di Jakarta juga terasa begitu kencang sekali ya. Iya. Ketika tahu bahwa ternyata gempanya pusat gempa di Cianjur, apa dalam pikiran Dinar kan di keluarga semua di Cianjur? Aku kan lagi di jalan. Ya. Terus aku tuh kayak lagi live sosmed gitu. Terus banyak orang yang kayak gempa. Aku pikir tuh kayak gempa biasa aja. Karena kan sering banget tuh kayak kemarin gempanya kecil aja. Jadi aku ya udah biarin. 5,7 ya. Iya, biarin aja. Aku malah santai makan dulu karena lagi di jalan nggak tahu abis makan dulu. Malah lagi rame-rame sama temen-temen. Iya. Tiba-tiba lihat berita. Hah, masa sih kan Dinar juga kan lahir di Cianjur ya, maksudnya tuh gede di sana, nggak pernah ada segede itu sampai ada yang longsor sampai rubuh bangunan kayak gitu. Terus aku kayak, aduh, gimana orang tua aku kayak gitu. Terus aku telepon Bapak, sempet nyambung sekali. Terus diangkat, tapi Bapak juga, iya ini rumah depannya retak. Aku mikirnya tuh, oh rumah depannya retak mungkin si tukang bangunannya jelek kali bikin bangunannya. Aku pikirnya gitu karena nggak mikir segede itu. Pas dilihat lagi di berita, kok banyak korban, ada korban. Aku mulai bingung kan, terus aku mau Dinar nggak nelpon. tanya apakah keluarga di sana baik-baik aja? Nanya ke bapaknya, bapak itu kan angkat, mamah baik, bapak baik. Kita tuh nggak mikir ini teteng. Aku lupa. Kalau teteng tuh udah di pesantren dan ternyata pesantrennya tuh lokasinya tuh di pusat yang memang gede banget. Yang gempa itu. Terus aku dari sana panik kan, terus nyari temen yang daerah sana, aku teleponin. Terus si temennya malah gini, aku kan minta kayak tolong dong susulin adik aku jauh dari Jakarta. Dinar kan lihat akses ke sana tuh ditutup, jadi ada longsor, terus ditutup juga nggak bisa, terus macet banget. Nah terus aku telepon temen aku suruh susulin adik aku secepatnya, takut kenapa-napa, kalau luka aku suruh bawa ke rumah sakit gitu. Nah ternyata si temen aku juga boro-boro Dinar, aku nolongin orang lain, rumah aku aja ambruk gitu. Ya pastilah. Gitu. Pasti apalagi Jadi dekat. susah nyari bantuan juga. Lalu bagaimana proses pencarian Teteng di saat itu? Jadi Bapak. Bapak ya. Bapak ya. Bapak berangkat jam 4. Jam 4 dari rumah
nyampe ke situ jam 7. Cukup 7 jauh malam. memang perjalanan Oh, Pak, jauh atau juga memang ya? Menuju pesantren dari tempat atau memang Bapak ya? jalannya Kan banyak yang ditutup aksesnya Pak? Pesantren itu kan di Kampung Buniaga, Ciherang. Ya. Desa Ciherang Kampung Buniaga itu langsung Bapak gimana? Langsung nyari-nyari udah berantakan itu jalan yang ini pergi pulang, yang ini pergi. Susah jalan. Jadi bagaimana Pak sampai di sana langsung menemukan Teteh? Belum Jadi menemukan. kayak Jadi Bapak treknya tuh susah. Ya, treknya pasti itu. susah lah, Karena karena- kan si puing-puing bangunan tuh di jalan semua gitu. Iya. Terus belum mungkin Malam listrik hari juga lagi. mati kan pastinya. Malam kan. Longsor hari segala lagi, macam ya ya. Pak. Terus Iya. akhirnya Bapak sampai pesantren, lalu kemudian apa Pak? Bapak mundar-mandir ke bawah, ke atas, ke bawah. Gimana anak Bapak gitu? Siapa yang menyelamatkannya? Langsung Bapak nangis. Pak, belum ketemu. Itu anak Bapak belum. Kan udah terkenal itunya di itu Teteng belum ketemu, belum. Ayo Pak cari, saya lagi cari ini. Gitu. Jadi pada nyari. Bapak ke atas. Langsung Pak Teteng, ini Bapak. Gitu. Ini dikira Bapak gimana anak Bapak. Ke sana kemari kok sama itu dia udah nungguin, udah nangis. Dia katanya nggak ada yang jemput. Nah, itu dia mau lari Kamu ke nangis? kebunnya. Kamu di saat nangis tuh itu sendirian atau ada sama di siapa, mana sayang? itu Teteh? Sama-sama. Di mana? Teteh ada di mana saat? Pesantrennya itu udah kan, soalnya udah di kelapangan, terus ada lagi kan, langsung dibawa ke kebun. Oh, dibawa ke kebun Dibawa ke dekat Iya. pesantren. Iya, dekat. Akhirnya Bapak ketemu sama Teteng jam berapa Pak? Jam 7 pas. Jam Di, 7 di malam. kebun itu. Di kebun itu. Jam 7 malam apa tuh? Jam 7 malam. Jam 7 malam Jam ya? 7 malam. Jadi berapa jam itu Teteng sampai nangis teriak-teriak, Bapak ini Bapak Cecep kan gitunya panggilnya Cecep. Ini Cecep apa? Masya Allah, Robi langsung Bapak digendong digini, langsung dibawa ke motor dia lemes. Langsung gini. Masya Allah anak Bapak kayak gini, gimana? Tapi nggak ada yang luka, enggak. Sayang, kamu ngeliat teman-teman kamu ada yang sudah meninggal di sana? Enggak ada. Enggak cuma luka-luka, jatuh-jatuh gitu Iya, semua? Iya. makanya itu ada berkahnya teh gitu. Tapi cuman kan masjid itu simpletek kaca-kacanya rusak, Iya. kuning. Terus itunya pondok pesantrennya pada itu Yang Bapak tahu tetangga-tetangga Bapak ada yang meninggal dunia? enggak, itu cuman Bapak baru datang ke lokasi tetangga Ponpes itu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Jadi itu di pinggir Di jalan. pinggir jalan. Oh, yang di pinggir Iya, jalan di yang pinggir ditumpuk-tumpuk jalan. orang-orangnya itu? Yang mau arah ke pesantren kan itu emang gede banget, sana banyak korban. Teteh di Banyak saat korban itu di meninggal kebun dunia, di saat di kebun itu sampai ketemu dengan Bapak sendirian atau sama Sama siapa? teman-temannya. Sama teman-teman. Oh, banyak Soalnya ya? itu udah mau camping di situ, disuruh camping. Kalau nggak ada. Oh, oke, dievakuasi Evakuasi, ke ya, kebun betul. ya. Dinar Candy akhirnya tahu bahwa Teteng diketemukan, alhamdulillah berhasil diketemukan jam berapa? Jam 11 malam ya Pak. Aku cukup udah on the hampir. way ke sana juga. Hampir jam Udah 12. Berarti udah dari Jakarta jalan. langsung ke sana, ke Langsung ke sana Cianjur. nggak dia, pikir. dia Aku- udah datang ke rumah, udah sadar, dia udah sadar langsung gimana tidak bisa nelpon kakak kamu gimana, udah Bapak nyalain mobil gitu, jadi Bapak mah nggak tahu gitu, jadi dia akan pintar, udah Bapak nyalain mobil langsung ngecas gitu. ngecas di mobil karena mati lampu. Oh, ngecas di mobil sampai Tidak akhirnya ada bisa ada komunikasi sama Dinar Candy ya. Tapi aku udah jalan ke sana tapi ditutup jalannya. Oh, ditutup. udah Sampai turun. mana bisa berhasil nembusnya? Puncak Cuman sampai puncak. puncak. Nah terus udah dapat video call bapak, terus ada muka dia kan, wah aku langsung kan lega banget. Tadinya tuh aku mau taruh mobil pinggir jalan, aku mau jalan aja gitu naik ojek ke motor, sana ya. gitu. Alhamdulillah sudah diketemukan, tapi kita juga tahu bahwa memang ada korban jiwa, lebih dari 200 korban jiwa. Yang pastinya kami juga berharap semoga almarhumah yang tentu saja menjadi korban jiwa dari bencana gempa kemarin husnul khotimah. Amin, Amin. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, ini kondisi pesantren pasca gempa beberapa waktu yang lalu. Minta doanya ya. Sampai sehancur itu ya. Sehancur itu ya. Teteng terus ketika akhirnya alhamdulillah sudah bertemu, ada perasaan trauma nggak kalau Teteng? Terus Dan kemarin diem-diem aja sama bapak digini-giniin terus, ayo sholat atau ayo main, ayo makan gitu-gituin. Ada perubahan Pak ngelihatnya? Biar nggak ngelamun terus. Jadi ngelamun ya? Karena kan mungkin lihat orang teriak-teriak, terus ada yang Iyalah, berdarah-darah. histeris lah apalagi usia. Teteng, sayang.
Kalau Teteh lihat itu kan banyak yang hancur, banyak yang terluka, banyak yang meninggal, Teteh pasti tahu. Apa yang Teteh ambil hikmahnya dari kejadian itu, sayang? Ya, itu rasanya tuh pengen nangis, terus inget terus orang tua gitu. Rasanya tuh lebih kangen ke keluarga gitu. Soalnya udah pikir, aduh ini bapak juga bakal gimana gitu di rumah, takutnya juga roboh. Soalnya teman-teman Teteng tuh rumahnya udah pada hancur semua. Orang tuanya juga udah ada yang meninggal. Nah, di situ tuh udah nggak kuat, tadinya tuh pengen kabur, tapi kan takutnya juga Teteh kesini kan. Ya. Jadi nggak jadi. Tapi lebih baik bersama teman-teman ya, sama guru juga karena memang sudah dievakuasi. Akhirnya Dinar nyampe ke rumah jam berapa? Setelah ditutup jalan, tapi berhasil ke rumah nggak? Nggak nyampe ke rumah bapak, karena nggak bisa. Jadi Nggak bapak, boleh kesana. bapak udah video call, terus Teh udah balik lagi karena kan banyak puing-puing bangunan yang jatuh. Oke. Itu nggak akan benar, pasti Iya, mobil mobilnya juga nggak bakal bisa lewat. kempes. Tapi nggak kemarin akan kita bisa sempat lewat. lihat Dinar Candy posting juga ini kebersamaan, akhirnya bertemu ya Teteng di tengah. Tadi kita mau kasih lihat fotonya, boleh kasih lihat fotonya. Nah kalau ini di mana? Akhirnya bisa ketemu bareng sama Teteng di Jakarta. Ini Atau udah di di rumah aku di Jakarta. Oh udah di Jakarta. Akhirnya kamu bawa ke Jakarta. Langsung kapan dibawa ke Jakarta? Besokannya, jadi mama sama bapak nyari jalan Langsung yang kamu bagus. boyong gitu ya semua ya? Langsung pada semuanya ke Jakarta karena ada gempa susulan, sampai kemarin aja masih Iya, ada gempa betul. susulan. Betul. Ratusan gempa susulan. Iya. Jadi akhirnya kamu boyong lah sekeluarga untuk ke Jakarta, Ke ya. Jakarta. Tapi keluarga besar yang lain gimana Pak yang di Cianjur? Keluarga bapak, keluarga ibu? Pokoknya semuanya kalau di desa Ciherang itu semua kayak di camping gitu. Kayak orang sekolah. Ada pada camp-campnya camping. gitu untuk mengungsi ya? Diperenahin sama yang berwajib. Masa gitu Neng. Masya Allah Bapak dari dulu sampai sekarang baru-baru Cianjur rusaknya seperti begitu. Sehancur ini ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada perasaan trauma pastinya termasuk juga dari Pak Acep ya. Kita mau kasih lihat artikelnya. Kenang momen temukan putranya, ayah Dinar Candy shock lihat jenazah korban gempa yang digendong. Ini Bapak sempat lihat Pak? Sempat lihat. Makanya Bapak baru Bapak datang itu ke tetangga Ponpes itu ada innalillahi wa rajun langsung digendong Diangkat. ini. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Bapak tuh belum gitu. ketemu Teteh. Belum Bapak ketemu. tuh wah, udah Jadi ini semakin banget kalut ya tuh. Pak? Yang Bapak tahu mereka meninggalnya karena reruntuhan bangunan atau apa? Peruntuhan bangunan itu jadi jatuh. Katanya banyak orang yang lagi, Iya. itu kan siang, banyak orang yang lagi tidur siang Ya gitu itu anak-anak, makanya banyak anak-anak karena pas jam tidur siang katanya. Betul. Jadi kena inian dari atap-atap rumah. Pak, mohon maaf, ada keluarga besar Bapak yang menjadi korban jiwa atau korban Ada luka-luka berat? keponakan si anak si Eden ya itu. Jadi kan dia di Cugenang dia udah ambruk semua itunya rumahnya, minta tolong itu sama ke si Uus, ke pamannya itu kan, itu si Uus teh jadi kalau Dia di kenapa? kampung mah kan dia korban itu. Meninggal apa terluka? Bukan, jadi abis rumahnya abis. Oh, Rumahnya habis. hancur Yes. rumahnya. Jadi mau dijemput ke situ karena tidak bisa akses jalannya. Ya. Tidak bisa. Udah diperenahin sama yang berwajib. Jadi kalau keluarga besar Bapak dan juga Ibu alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban jiwa ya. Alhamdulillah. Hanya kerusakan rumah-rumah ya. Tapi kita juga berharap semoga, dan ini juga menjadi janji dari pemerintah termasuk Bapak Jokowi yang akan memberikan bantuan untuk mereka yang mengalami rumah yang rusak dari ringan, sedang sampai berat. Dan kita juga berharap semoga pemulihannya bisa disegerakan. Semoga Amin, amin. tentu saja korban yang juga mengungsi bisa kembali pulang ke rumah Dan ya. pastinya kan masyarakat turut ikut membantu untuk memulihkan keadaan. Mudah-mudahan tergerak mereka-mereka yang merasa cukup harta Ya. untuk bisa membantu saudara-saudara kita Berbagi yang kasih terkena rezeki ya. musibah. Dinar Candy rencananya keluarga Pak Acep, Mama sama Teteng mau berapa lama di Jakarta, sampai kapan? Sampai kondisi waktu yang pokoknya pengennya tuh nggak gempa lagi baru boleh pulang gitu. Cuman aku besok sebenarnya hari ini mau pada ke sana. Jadi banyak temennya adik aku yang di pesantren tuh mereka masih pada camping, pada minta makan Ya Allah. sama
ada adik aku juga yang cewek, temennya itu rumahnya hancur terus dia camping malam-malam. Aku tanya udah pada makan belum? Kalau malam ini udah tapi besok belum tentu katanya gitu. Sampai Makanya dengan sekarang ini. nah makanya itu ya yang aku kenal dekat-dekat gitu maksudnya tuh kita bawa makanan aja dan mereka minta makanannya tuh yang udah jadi. Soalnya kan kayak listriknya susah Ya katanya. susah untuk masak segala macamnya ya, untuk Gitu. memprosesnya. Jadi minta Ya. makanan yang udah jadi dikirim ke sana. Ya. Tadinya hari ini Dinar mau pergi mungkin Akhirnya kapan Dinar mau ke sana? besok pagi. Besok Semoga pagi dimudahkan, mau ke sana. dilancarkan Dimudahkan, usahanya Dinar Candy dan dilancarkan. juga keluarga untuk membantu warga yang terdampak bencana gempa di Cianjur. Dinar sama Pak Acep mau menyampaikan apa untuk warga Cianjur, sesama warga Cianjur yang terkena dampak Iya. bencana gempa? Pokoknya dari Bapak mah mudah-mudahan yang kena musibah itu dipapariran ketabahan, kesabaran, dan ketawakalan. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin. panjang umurnya gitu aja. Dinar mau bilang apa? Pokoknya dari Dinar dan sekeluarga buat warga Cianjur yang terjadi saat ini cobaan buat kita semua. Pokoknya kita harus saling menguatkan. Semoga mungkin nanti ada rezeki yang berlebih kita bantu orang-orang yang di Amin. sana yang sekarang mungkin buat makan aja kan masih bingung mau apa namanya Mau kemana, mau mau apa. kemana, mau minta ke siapa. Mungkin kita bisa saling membantu dan ya kita saling menguatkan aja atas kejadian ini. Pokoknya semoga warga Cianjur dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin, Amin. amin. Sekali lagi kita mengucapkan turut berbelasungkawa dan kita berharap semoga tentu saja keadaan bisa lebih baik lagi, bisa disegerakan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat ya. Termasuk juga Dinar Candy dan juga keluarga, dan ini adalah salah satu usaha Dinar Candy ketika tahu keluarga menjadi korban bencana gempa, dibawa ke Jakarta termasuk melakukan hal ini supaya keluarganya bahagia. Iya. Kita mau kasih lihat artikelnya. Setelah gempa Cianjur, Dinar Candy ajak keluarga liburan naik jet pribadi. Kemana sih Dinar ngajakin kemana? Udah lama sebenarnya ini tuh ngecharternya tuh kan ini kayak dikasih dari perusahaan gitu. Dinarnya BA. Itu tuh udah dari sebulan yang lalu. Makanya tuh nggak ajak dia kan dia nggak punya paspor. Tapi sehari doang kayak buat Dinar kan mau BA-nya kemana, mau kita. kemana? Tapi itu beritanya dibilang baru gitu ya. Enggak, emang kemarin. Oh, baru Tapi kemarin, udah oke. kejadian, makanya dia nggak banyak upload, takutnya disangka Iya, pamer iya, atau iya. gimana. Itu kapan kemarin banget setelah gempa? Iya setelah gempa, makanya dia nggak upload banyak Karena kan. nggak takut. enak ya? Iya nggak enak. Kebetulan aja kali maksudnya. Kebetulan, Iya. soalnya kan itu juga bukan Dinar mau. Itu pekerjaan maksudnya, itu bagian pekerjaan dari Jadi Dinar Candy Dinar, sebagai brand ambassador. Iya dikasih nanti Iya. Dinar kalau ada nih aku kasih buat keluarga kamu. Iya. Aku kan seneng banget tuh. Iya. Tapi itu dari sebulan yang lalu. Iya. Oh, oke. Nah di itu kemarin boleh terbang itu tapi bolak-balik doang. Kemana sih? Singapura. Oh ke Singapura pulang. Tapi bolak-balik doang. Kita mau kasih lihat ya buat sobat Ambiar di rumah seperti apa Dinar Candy dan juga Ya. keluarga ketika naik private jet Singapura pulang pergi. Pulang pergi ya. Teteh nggak ikut karena nggak punya paspor. Punya ya kalau Iya. kan aku kalau nggak ada kejadian kemarin kan teteh di pesantren. Ah, ya tetap nggak ikut juga ya karena memang harus di pesantren. Pak Acep gimana rasanya naik Gimana private jet Pak Acep pesawat? dibawa sama anak tercinta Pribadi, Pak. dibahagiakan. Aku juga pertama Pak. Sama. Bapak gimana Pak rasanya Pak? Rasanya Pak Haji. Merasanya nyaman, Ah. enak, itu menghilangkan pikiran yang Pikirannya itu. apa ya? Iya. Abah seneng nggak punya anak yang bisa membahagiakan kayak Dinar. Iya, Masya Allah Bapak baru-baru ini kata Bapak biasanya kalau ke Mekah itu ya itu pakai sabuk pengaman misalkan Iya. mau terbang. Itu kalau misalkan turun itu ini mah enak-enak aja. Didiamin aja. Enggak ada Karena apa-apa. jet pribadi soalnya ya. Lebih santai Nggak gitu ya, banyak Pak ya? Abah peraturan dapat apa aja saya. di sana makanannya. Makanannya buah-buahan, anggur Iya, segala iya, macam iya, banyak iya. nih. Segala macam. Apalagi Pak makanan di pesawat pribadi Pak? Di lebat pesawat Nanwe. Kan emangnya Bapak dari kepikiran Bapak biasanya Iya. makan teh enak teh sama udang. Udang. Itu ya udangnya itu gede banget. Terus Abah apa yang Abah ingin ungkapin sama anak Abah yang udah membahagiakan Abah? Mau bilang apa sama Dinar Candy? Udah ngajak jalan-jalan ke Singapura naik pesawat pribadi itu Makanya kemarin. Bapak merasa bangga. Alhamdulillah Anak ya. Bapak alhamdulillah udah apa itu? Dapat rezeki Heeh, tapi dapat masih ingat rezeki. orang tua. Heeh. Dia di sana beli tas. Nih Pak, tas Singapura.
Dibeliin das, Pak. Apalagi, Pak? Keluarga ya. Makanan yang enak-enak di situ yang ada di Indonesia ini. Bapak mau bilang apa sama Dinar Candy? Pokoknya Bapak banyak terima kasih, dia udah membahagiakan Bapak dan Mama. Iya. Kita akan kembali sesaat Luar lagi tetap di biasa. pagi-pagi hari.